Halo Sobat Belajar, ketemu lagi dengan saya, Sobat Belajar Channel. Semoga kamu dalam keadaan sehat ya. Topik pembahasan kita kali ini adalah tentang menghitung persen model baru. Simple. Sebelum sampai kepada pembahasan soal-soal, saya mencoba memberi gambaran dulu mengenai apakah sebenarnya persen itu. Mungkinkah Sobat Belajar masih bingung kenapa disebut persen? Mengapa perlu belajar persen? Sobat Belajar, secara sederhana persen itu adalah soal yang membahas antara keseluruhan dan bagian-bagiannya. Kita sering menemukan hal-hal seperti ini di lingkungan kita. Kita mengenal keseluruhan setelah melihat bagian-bagiannya, atau keseluruhan itu pastilah memiliki bagian-bagian yang bisa dijelaskan dalam persen misalnya. Kita ambil sebagai contoh, misalnya Pak Jaya mempunyai 5 orang anak, 2 laki-laki dan 3 perempuan. Berapa persenkah anak perempuan Pak Jaya dan berapa persen anak laki-laki Pak Jaya? 5 adalah keseluruhan, sedangkan 2 dan 3 adalah bagian-bagiannya. Jika 5 adalah 100%, maka anak laki-laki berada di bawah 100%. Demikian juga anak perempuan. Dan bila keduanya dijumlahkan, anak laki-laki dan perempuan, maka hasilnya akan menjadi 100%. Tapi berapa persenkah anak laki-laki dan berapa persenkah anak perempuan? Mari kita gunakan model ini. Saya yakin kamu belum pernah menggunakannya sebelumnya. Siapa saja mungkin bisa membuatnya. Ini hanya sebuah kotak. Tidak salah kalau ditambahkan keterangan seperti di atas. Di atas kotak. Semacam judul kolom. Ada persen, ada kata anak. Maksudnya sudah dapat ditangkap ya. 5 anak sama dengan 100%. Lalu kalau 3 anak berapa persen? Dan 2 anak berapa persen? Ada tanda tanya yang harus diisi. Coba kita amati baik-baik angka 5 dan 100. Perbandingan apa yang kamu lihat antara keduanya? Ternyata ada ikatan, yaitu 5 dikali 20 sama dengan 100. Kalau begitu, perlakukanlah hal yang sama pada baris di bawahnya. 2 dikali 20 dan hasilnya jelas 40. 3 kali 20 sama dengan hasilnya adalah 60. Jadi apakah maksud dari hasil yang baru kita dapat itu? Artinya anak laki-laki Pak Jaya ada sebesar 40%. Sedangkan anak perempuan Pak Jaya ada sebesar 60%. Demikianlah hasil penyelesaiannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Siswa kelas 5 ada sebanyak 25 orang. Yang lulus ujian matematika sebanyak 15 orang. Sedangkan yang lainnya gagal. Berapa persenkah yang gagal? Berapa siswa seluruhnya? Jawabnya 25. Maka 25 adalah 100%. Berapa siswa yang gagal? Jawabnya 10. Didapat dari 25 kurang 15 sama dengan 10. Cuman pertanyaannya berapa persenkah 10? Mari kita ambil lagi kotak tadi. Perbandingan apa yang kamu lihat antara 25 dan 100? Setelah kita amati ternyata 25 itu dikali 4 hasilnya 100. Maka hal yang sama kita perlakukan juga dengan baris-baris yang ada di bawahnya. Misalkan 10 harus kita kali 4.
dan hasilnya ternyata 40. Jadi kita tulis 40 menggantikan tanda tanya tersebut. Apakah itu artinya? Artinya siswa yang gagal sebanyak 40%. Demikianlah sudah terjawab dari soal yang kedua ini. Masih kita lanjutkan soal berikutnya. Harga sebuah pakaian adalah 30.000. Jika seseorang memperoleh potongan harga 40% dari harga tersebut, tentukan berapa harus dibayar oleh orang tersebut. Berapa seluruh harga yang seharusnya dibayar? Jawabannya 30%. Berarti jawabnya 30.000. Berarti 30.000 sama dengan 100%. Potongan harga 40%. Berapakah nilai uang dari 40%? Mari kita ambil kotaknya sekali lagi. Lihatlah perbandingan yang nampak antara 30.000 dengan 100. Ternyata dapat kita prediksi bahwa 100 kali 300 sama dengan 30.000. Sebagaimana biasa, perlakukan jugalah hal yang sama ke baris berikutnya. Misalnya, 40 dikali 300 hasilnya adalah 12.000. Apa artinya? Artinya pakaian itu mendapat potongan 12.000. Yang seharusnya dibayar 30.000 menjadi hanya 30.000 kurang 12.000, yaitu 18.000. Demikianlah hasil pembahasannya. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Kali ini soal yang diambil dari contoh soal ANBK, yaitu Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Seorang camat baru-baru ini mendata semua warganya berdasarkan pekerjaannya. Datanya didapat sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pedagang itu ada berjumlah 200 orang. PNS ada 20 orang. Pegawai swasta 80 orang. Wira swasta 100 orang. Pertanyaannya, buatlah data tersebut ke dalam persen. Perintahnya, buatlah data tersebut ke dalam persen. Maka harus kita kerjakan, kita ubah data-data tersebut menjadi persen. Cuman kita butuh data warga keseluruhan. Berapa jumlah keseluruhan warga Pak Camat? Setelah dijumlahkan maka didapati hasilnya adalah jumlah warga di kecamatan Pak Camat tersebut sebanyak 400 orang. Ini didapat dari jumlah dari pedagang 200 ditambah PNS 20 ditambah pegawai swasta 80 ditambah lagi wira swasta 100 berjumlah 400. Tahukah apa maksudnya? Keseluruhan warga Pak Camat adalah 400. Berarti 400 sama dengan 100%. Marilah kita ambil kotaknya kembali. Kita bisa langsung memasukkan semua data. Baik pegawai swasta, PNS, pedagang bisa kita masukkan sekaligus. Sekarang kita perhatikan antara 400 dan 100. Perbandingan apa yang kamu lihat? Ternyata 400 itu dibagi 4 hasilnya 100. Nah, sekarang kamu harus memperlakukan hal yang sama dengan baris-baris di bawahnya. Hasilnya adalah pedagang 50%, PNS 5%, pegawai swasta 20%, dan wira swasta adalah 25%. Urutannya sebagai berikut.
Demikianlah hasil akhirnya. Gampang bukan? Kamu tak perlu mencari satu persatu. Kamu bisa mengerjakannya sekaligus. Sekarang untuk melatih kemahiranmu tentang menggunakan kotak tersebut, coba kerjakanlah contoh-contoh di bawah ini. Isilah kotak kosong berdasarkan 3 kotak yang sudah berisi. Hasilnya, bila kita lihat dari soal pertama ini adalah kita melihat ada ikatan antara 7 dengan 35, yaitu 7 dikali 5. Maka berlaku juga untuk kolom kedua. Kolom kedua yaitu dikali 5. 9 dikali 5 hasilnya 45. Begitulah caranya. Mari kita kerjakan soal berikut lagi. Dan inilah kotaknya. Setelah kita amat-amati, ternyata kita tidak menemukan hal yang bisa dibandingkan satu sama lain. Sulit mencari perbandingannya. Tapi kita tak perlu khawatir. Ada jalan lain sebagai pamungkas mengatasi masalah tersebut. Jika kamu menemukan soal seperti itu, maka cara menemukannya adalah 3 kali 7 dibagi 5. Hasilnya 4,2. Maksudnya kalikanlah angka yang berseberangan dan lalu bagikan lagi dengan angka yang saling sejajar. Begitulah caranya. Baik sobat belajar, demikianlah topik kita kali ini. Semoga menambah kemahiran sobat belajar dalam menyelesaikan soal persen. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa.